Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPBPG untuk tanggal 9-10 gitu ya teman-teman ya. Kali ini kita akan bedah yang kedua, yaitu bedah soal PJK UPBPG 2023 tentunya untuk kemarin sudah ke KL 1 ya, sekarang KL 2 ya, sekarang ke KL 3. Di mana KL 3 ini adalah analisis struktur materi gitu ya, analisis struktur materi. Jadi nanti kita tujuannya adalah untuk ini teman-teman silahkan dibaca. Mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi. Jadi kita diminta untuk menganalisis dari materi atau KD ke dalam bentuk perencanaan, kemudian penerapan pembelajaran dan juga kepada evaluasi. Jadi tiga-tiganya ada itu ya teman-teman ya. Menganalisis struktur materi dan menganalisis alur materi gitu teman-teman. Kira-kira soalnya seperti apa saja silahkan simak penjelasannya sebagai berikut. Contoh-contohnya gitu ya. Next berikutnya, Pak Adi sedang mencermati hasil tes siswa, mendapati bahwa siswa masih kesulitan menjawab benar untuk soal Rini les renang setiap 8 hari sekali, Andi les setiap 15 hari sekali, Eka setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 2 November 2022 mereka bertiga les bersama, maka akan les bersama lagi pada tanggal titik-titik. Jadi ini teman-teman, ini tentang yang ditanyakan tentang tindakan yang sesuai untuk dilakukan oleh Pak Adi ini terkait dengan kenapa siswa itu sulit menjawab ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat cermati ya, kalau kita lihat atau mencermati soal ini terkait dengan KPK teman-teman. Jadi anak-anak kalau tidak bisa soal seperti ini berarti konsep untuk KPK tidak ya. Jadi teman-teman perlu membedakan konsep KPK dan konsep FPB. Nanti kalau ada soal FPB jadi teman-teman bisa jawab gitu ya. Nah, ini contoh, saya kasih contoh KPK-nya ya seperti ini. Ini tadi yang Riniles itu jenis contoh KPK, konsep KPK itu ya. Nah, sementara untuk contoh FPB-nya seperti ini teman-teman. Adik memiliki 44 bola warna-warni yang terdiri dari 3 warna. 20 warna merah, 16 warna kuning, sisanya warna hijau. Bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kardus di mana setiap kardus berisi 3 warna bola dengan jumlah yang sama. Ini contoh-contoh dari FPB teman-teman, konsep FPB gitu ya. Nah dari sini berarti uh, permasalahan yang dihadapi oleh guru atau tindakan yang harus dilakukan oleh guru itu adalah membahas dan mengingatkan kembali tentang konsep KPK itu ya teman-teman. Jawaban yang tepat B. Berikutnya ketika diminta menentukan volume balok pada gambar di bawah ini, ternyata siswa menjawab volumenya 36 satuan gitu ya. Hanya 36. Kalau kita lihat itu volumenya 36 saja gitu ya. Anak-anak kalau menjawab ya. Nah, di antara situasi berikut kemungkinan yang paling menggambarkan permasalahan yang dihadapi siswa itu yang mana? Ini opsi pilihan gandanya hanya ketemu sampai D ya, yang E tidak jelas terbaca. Kita lihat opsi A, siswa tidak tahu apa yang dimaksud volume. Ini jelas nggak mungkin karena di situ dia menjawab 36. Jadi siswa itu punya konsep yang tidak tepat terkait volume, tapi bukan tidak tahu volume gitu ya. Yang B, siswa tidak bisa membedakan antara volume dan luas permukaan. Kalau di situ menghitung luas permukaan maka jelas dia tidak menjawab 36, itu kan di depan. Di depan itu kan sudah 5 kali 4 20 gitu ya. Ada 20 sendiri jadi tidak mungkin gitu ya. Yang C, kemampuan spasial siswa kurang ya sehingga masih kesulitan membayangkan kubus satuan. Ini benar teman-teman, ini anak-anak hanya melihat dari segi luarnya, yang di dalam tidak dihitung gitu ya. Jadi jawaban C ini benar. Siswa salah dalam menghitung banyaknya kubus satuan ini jelas tidak itu teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C ini. Bu Siti, guru kelas 3 SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Muatan materi yang tergantung dalam KD tersebut adalah kira-kira apa? Di situ kalau kita lihat KD-nya itu ada unsur memeragakan pesan. Jadi ada memeragakan pesan atau dalam dongeng gitu ya. Bentuknya ungkapan diri ya, ungkapan diri itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat yang mana?
Yang A teman-teman, kosakata baku, kalimat efektif, ungkapan diri. Jadi memeragakan pesan dalam dongeng itu kan berupa ungkapan diri. Kemudian di situ menggunakan kosakata baku, kalimat efektif. Maka yang jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A ini teman-teman. Kosakata baku, kalimat efektif, ungkapan diri. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Ini KD-nya adalah melisankan. Ya, melisankan. Ada beberapa sumber, yaitu di situ disediakan buku paket, modul LKS, lembar kerja siswa, realita, kemudian model market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Sumber belajar yang paling cocok. Nah, di situ karena melisankan puisi hasil karya, itu anak-anak itu harus tahu dulu bentuk melisankan puisi hasil karya yang bagus, yang baik itu seperti apa. Kalau hanya dari lingkungan, bagaimana siswa itu tahu contoh dari bagaimana melisankan puisi hasil karya. Buku juga tidak mungkin, modul tidak mungkin, LKPD juga tidak mungkin. Jadi paling cocok adalah video teman-teman ya. Di video ada contohnya, misalkan orang melisankan mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi gitu ya. Lafal, intonasi, ekspresinya jika dilihat dari videonya, oh seperti itu. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 6 yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. Ini KD-nya adalah menyajikan ya teman-teman, berarti masuk di keterampilan. Nah, berdasarkan tersebut, kegiatan yang tepat supaya peserta didik dapat mencapai KD tersebut. Jadi ini terkait dengan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran yang tepat, yang bermakna untuk siswa. Tentang apa? Tentang penyajian karya berbagai cara melakukan penghematan energi. Ya, melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Ini ada hubungannya enggak dengan cara penghematan energi? Ya, ini ada hubungannya enggak dengan penyajian karya? Kalau hasil laporan aja apakah disebut sebagai penyajian karya? Bukan ya, maka itu kita silang aja. Membuat video, memang itu ada karya berupa video. Menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Kalau membedakan perbedaan rangkaian listrik, apakah sudah melihat bukti nyata karya cara melakukan penghematan energi, apakah sudah masuk di situ? Atau memberikan suatu produk atau satu sejenisnya yang menjadi sumber alternatif energi listrik, itu juga bukan. Maka itu kita silang aja. Melakukan pameran replika alat-alat listrik. Pameran replika alat listrik itu yang membuat siapa? Ya, itu apakah sudah masuk dalam kegiatan penghematan energi? Ya, temanya kan itu. Jika bukan, membuat karya berupa rangkaian listrik. Nah, karya ini jadi menyajikan karya yang membuat karya itu sendiri. Ya, berupa rangkaian listrik yang apakah itu sudah termasuk dalam penghematan energi? Iya, karena rangkaian listrik itu pasti di dalamnya ada model yang seri paralel. Di situ nanti teman-teman anak-anak itu bisa mendemonstrasikan bahwa rangkaian seperti ini lebih menghemat energi listrik daripada rangkaian itu. D itu benar. Kalau hanya sekedar membuat poster seperti jawaban E itu jelas tidak benar gitu ya. Karena di sini fokusnya ke karya. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian KD-nya di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu. Ini ya, KD-nya menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini masuk sikap ya teman-teman ya. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi. Oke. Yang A, guru meminta siswa menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. B, guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. C, meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman sekolah. D, menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah, meminta siswa menyebutkan beberapa keragaman yang ada di video. Kemudian yang E, guru bertanya tentang apa saja keberagaman. Teman-teman di situ dilihat aktivitas yang dapat membangkitkan motivasi. Kegiatan pembangkitan motivasi itu termasuk dalam kegiatan pendahuluan gitu ya teman-teman. Bagaimana kegiatan yang membangkitkan motivasi? Ada beberapa hal.
Nah, kegiatan membangkitkan motivasi itu ada dua cara. Yang pertama, membangkitkan minat peserta didik dengan penyajian pembelajaran semenarik mungkin, biasanya pakai media yang menarik untuk siswa. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada siswa kebermanfaatan dari pembelajaran yang diberikan. Tapi fokusnya sebenarnya di kegiatan yang menarik itu dulu. Nah, dari opsi A sampai ini yang paling menarik adalah menampilkan video. Gitu ya. Itu akan memotivasi siswa gitu, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas A5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok, evaluasi pembelajaran yang kurang sesuai. Yang ditanyakan yang evaluasi proses atau penilaian proses yang kurang tepat. Jadi teman-teman harus memahami penilaian itu ada dua, teman-teman. Penilaian hasil dan penilaian proses. Bedanya apa? Penilaian proses itu dilaksanakan selama pembelajaran dari awal pendahuluan sampai kegiatan inti. Itu namanya penilaian proses. Jadi kegiatan inti pembelajaran itu yang paling penting. Siswa bertanya, siswa mengeksplorasi, kemudian siswa berdiskusi, kemudian siswa mengkomunikasikan, itu semuanya dinilai oleh kita sebagai pendidik. Itu namanya penilaian proses. Sementara untuk penilaian hasil itu biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran atau kegiatan penutup. Setelah selesai pembelajaran, kegiatan inti selesai, penutup melakukan evaluasi, itu namanya penilaian hasil gitu ya teman-teman. Atau bisa menggunakan penilaian hasilnya setelah satu KD selesai, bisa juga. Itu bedanya di situ teman-teman. Oke, kita lihat opsi A. Tadi yang ditanyakan apa? Yang kurang sesuai, yang tidak tepat untuk penilaian proses ya. Yang A, memberikan soal menentukan luas permukaan dengan menggunakan jaring-jaring. Nah, itu berupa soal. Kalau berupa soal itu berarti masuknya di penilaian hasil, bukan proses. Yang A ini pasti bukan. Yang B, tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring. Nah, ini masuk di kegiatan inti, maka ini namanya penilaian proses. Yang C, pertanyaan lisan tentang makna dari jaring-jaring, ini di kegiatan inti. Ini biasanya di awal kegiatan inti. Ini juga penilaian proses. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Ini juga di kegiatan di akhir pembelajaran, meskipun itu di kegiatan akhir pembelajaran, tapi ini berupa kuis menggambar gitu ya teman. Yang E, observasi berbagai macam jaring-jaring gitu ya. Ya, observasi berbagai macam jaring ini juga kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya yang paling tepat antara A dan E itu yang mana? Kalau yang A memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan, ini sudah masuk di kegiatan penilaian hasil. Yang B itu masih dalam kuis. Nah, kuis itu bukan penilaian hasil ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Pak Irfan, guru kelas 3 SD, mengalami masalah dalam mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi. Keterampilan menulis teks deskripsi. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis teks deskripsi adalah titik-titik. Ini berarti permasalahan siswa menulis teks deskripsi. Siswanya kelas 3. Teman-teman sambil membayangkan, teman-teman menjadi guru di kelas 3. Ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Kosakata yang digunakan dalam menulis deskripsi terbatas. Kosakata terbatas, iya apa tidak? Iya, benar juga. Yang B, kalimat yang digunakan terbatas, memang benar, karena anak di usia kelas 3 itu perbendaharaan kalimatnya juga masih terbatas. Kemudian tidak efektif menggambarkan objek, ini juga jelas juga teman-teman ya. Jadi ini permasalahan yang terjadi di kelas 3, dua-duanya masuk itu ya. Yang C, paragraf yang dihasilkan tidak memenuhi sebagai paragraf yang baik. Ini juga permasalahan juga. Tapi di kelas 3 masih wajar lah, kalau anak memang belum bisa menentukan paragraf yang baik kan masih wajar. Yang D, banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca. Ini otomatis juga di kelas 3 itu ya, tanda baca juga tidak bagus ya. Yang E, kalimat yang digunakan siswa tidak gramatikal dan tidak efektif. Ini juga sama, ini juga permasalahan, tapi ini harusnya bukan di kelas 3. Maka jawaban yang paling tepat di opsi B ini. Kalimat yang digunakan terbatas. Jadi anak kelas 3 itu masih memiliki perbendaharaan kalimat yang terbatas ya. Kemudian kalimat-kalimat yang dipilih juga tidak efektif dalam menggambarkan objek gitu ya, teman-teman.
Dapat KD atau tujuan pembelajaran melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar rumah. Oke, kita kasih kata kuncinya di sini melakukan. Jadi ada tindakan di situ ya. Upaya pelestarian ya, dan ada bersama orang-orang di sekitar. Nah, berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. Jadi kita akan hubungkan opsi pilihan gandanya dengan dua hal ini. Ya, ada kegiatan upaya pelestarian dan juga bersama orang-orang di sekitar rumah. Mana yang cenderung cocok gitu ya. Kalau menceritakan itu bukan tindakan itu ya. Bukan tindakan nyata ini. Membuat poster juga bukan, membuat karangan ini juga bukan tindakan nyata dalam rangka upaya pelestarian. Membuat daftar ini juga bukan, ini hanya teori belaka. Dari A sampai B itu teori belaka. Yang A ini meminta orang tua untuk melakukan kerja bakti, berarti ada bersama orang-orang di sekitar. Kemudian di situ juga ada upaya pelestarian lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Kita kasih garis bawah ya. Kesetiaan, kepedulian, penghargaan. Calon peserta didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu saat salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah titik-titik. Oke. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kurang relevan ya teman-teman. Masa kesetiaan kepedulian hanya ditanyai tentang bekerja sebagai apa? Jadi B, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini juga hanya beberapa saja. Yang C, apa saja tradisi bersama di kampung ini juga ini kurang ya, kurang menanyakan tentang kepedulian. Kemudian berapa kali Anda bekerja bakti kampung ini? Ya, ini yang paling relevan ya memang opsi D ini. Kelipatan suatu bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini teman-teman, jadi fokus. Ini jadi masalah besar ya. Jadi teman-teman harus tahu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu indikatornya seperti apa sih? Soalnya modelnya seperti apa sih? Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan siswa dalam memikirkan sampai tahap ke analisis, membandingkan atau menyimpulkan. C4 C5 lah. Dan C6 tentunya ya, C4, C5, C6. Ini saya tuliskan C4, C5 saja gitu ya. Kita lihat kalau kita lihat yang A, apakah 42 kelipatan 7? Nah, itu hanya memeriksa saja. Jadi itu hanya konsep pemahaman saja. Ini hanya memahami. Itu kan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 ini juga tingkatnya hanya memahami, menerapkan. Nomor rumah Adi, Budi, Citra 3915. Apakah nomor rumah Budi, rumah Citra itu kelipatan? Dan ini kelihatannya seperti membandingkan ya, padahal ini bukan. Ini hanya tahap. Kalau teman-teman mengerjakan ini kan mudah sekali. Ini hanya tahapnya sampai menerapkan saja. Menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari. Ayu punya nomor undian 16 dan Yudi punya nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Nah itu juga soalnya terlalu mudah. Ini juga termasuk memahami sampai menerapkan. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. Ini positif ya. Kalau kita ditanyai jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap, itu berarti ada unsur pembuktian di situ. Kita membuktikan itu tahapannya melalui kegiatan analisis, membandingkan, kemudian menyimpulkan. Sama dengan C5. Membandingkan, menganalisis, membandingkan, atau menyimpulkan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Seorang guru kelas 4 semester Gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru, oke. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, KKO-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam
keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi A kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan. Karena pemberian video tari-tarian, alat musik dan lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan ya, unsur-unsurnya pengetahuan gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti juga eksplorasi, kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini juga ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini. Oke, next berikutnya soal tentang pemahaman matematika ya. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah titik-titik gitu ya. Kita lihat opsi A, tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Yang B, tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli. Yang C, belum bisa membedakan antara keliling dan luas. Yang D, tidak mengetahui rumus luas segitiga. Yang E, belum mengetahui dan memahami teori Pythagoras. Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi kebanyakan ya, kalau teman-teman menganalisa anak-anak SD terutama itu tidak bisa menentukan luas kalau gambarnya seperti ini. Ini penyebabnya apa? Karena yang ditahu oleh siswa itu luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi anak-anak itu kalau ada alas ada tingginya pasti bisa dicari luasnya kan gitu. Tapi kebanyakan siswa itu alas itu yang di bawah ini. Tinggi yang seperti ini gitu ya. Yang ditahu siswa adalah itu. Nah, sementara kalau seperti ini kan berarti alasnya tidak diketahui, tingginya juga tidak diketahui, maka anak kemungkinan besar tidak bisa mencari luas segitiga itu gitu ya. Nah, padahal luas segitiga itu teman-teman tahu bahwa alas dan tinggi itu punya ciri khas. Kalau alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Ya, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku dan alas tidak harus di bawah. Yang penting statusnya kalau ada dua sisi yang membentuk sudut siku-siku itu bisa disebut sebagai alas gitu ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini dan ini itu kan membentuk sudut siku-siku itu ada siku-sikunya. Jadi kalau kita ambil yang 3 sebagai alas maka tingginya pasti 4. Kalau 4 menjadi alas maka tingginya pasti 3. Itu cirinya seperti itu. Jadi sebenarnya siswa tidak bisa menjawab ini bukan karena tidak bisa mengoperasikan perkalian pembagian, bukan karena tidak bisa membedakan keliling dan luas, bukan, atau bahkan tidak tahu rumus luas segitiga itu bukan seperti itu. Tapi pemahaman akan alas dan tinggi dari suatu segitiga itu yang paling vital gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah teman-teman, soal yang tadi itu bisa teman-teman temui di yang ebook yang ini. Jadi teman-teman harus memilih sebenarnya untuk kisi-kisi baru itu tidak berbeda jauh dari kisi-kisi yang lama. Ya cuma dipadatkan. Artinya yang bagian profesionalisme itu dibuang. Soal-soal materi yang membahas tentang kecakapan teman-teman dalam menjawab materi atau penguasaan materinya memang dibuang. Ya ini fokusnya di keterampilan pedagogikal guru gitu ya. Bukan di keterampilan teman-teman dalam penguasaan materi. Tapi khusus ke keterampilan teman-teman dalam pengolahan pembelajaran, kemudian SCT ya. Jadi soal di ebook ini ada 1000 halaman itu sebenarnya sudah ada semua. Jadi, baik SCT maupun PCK ya cuma belum dipisah-pisah gitu ya. Masih
Kalau nanti teman-teman membaca e-book ini, teman-teman kalau memang di situ tentang materi, misalkan tentang jantung, ini tidak usah dipelajari. Teman-teman pelajari saja tentang soal-soal pedagogiknya, ya, dan SCT-nya, itu ya teman-teman. Ya, seperti ini tadi tujuan pembelajaran masuknya di pedagogikal di KL2, ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki ini, silahkan teman-teman pilih sendiri, gitu ya teman-teman. Dari My Channel belum bisa punya waktu untuk memilah dari 1000 halaman ini ke dalam bentuk yang lebih praktis yang disesuaikan dengan kisi-kisi. Ini soalnya semuanya sudah masuk di situ. Jadi teman-teman tinggal pelajari. Kalau mempelajari semua lebih bagus. Kalau ingin lebih cerdas, teman-teman pelajari aja yang sesuai kisi-kisinya. Ambil aja. Itu ya teman-teman ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas video-video tentang KL berapa lagi, indikator berapa lagi. Jadi semua mode soalnya akan kita bahas. Ini masuk di PCK KL2, besok di PCK KL3. Jadi ya teman-teman, tetap stay tune di channel kita tercinta dari My Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.